sekali ini terjadi dalam kehidupan kita, pelaksanaan salat Id yang biasanya dilakukan di masjid, di tanah lapang, tapi untuk saat ini karena adanya virus corona sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, maka dilakukan ya salat Id di rumah kita masing-masing dengan pelaksanaan khutbah. Jadi akan banyak lagi khotib-khotib baru ya di keluarga kita masing-masing. Nah, bagaimana pelaksanaan salat Id, Idul Fitri khususnya, dan khutbah dalam tinjauan hadis. Nah, kita undang Ustadz Syakir Jamaluddin MA sebagai seorang pakar hadis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga beliau adalah salah seorang anggota Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk efisiensi waktu, kita langsung memberi kesempatan kepada Ustadz Syakir 30 menit untuk presentasi. Kemudian kita akan berdiskusi, bertanya jawab ya. Kepada Ibu Bapak yang belum mute mic-nya untuk segera di mute supaya suara Ustadz Syakir tidak terganggu dan bisa kita dengarkan dengan baik. Kepada Ustadz Syakir Jamaluddin, saya persilahkan dengan hormat. Buka, Adit. Assalamualaikum, kedengaran? Sudah ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah menurunkan limpahan rahmatnya pada kita semua, khususnya keluarga Universitas Muhammadiyah Parepare dan pengurus Lazismu PDM Parepare, dan semua yang mengikuti kajian iktikaf Ramadan di rumah. Ya, walaupun ada perbedaan pandangan apakah ada yang namanya iktikaf di rumah itu. Mungkin karena semuanya berlandaskan darurat ya. Kalau iktikaf memang sebenarnya artinya kan berdiam diri ya, lugotan secara bahasa, tetapi iktikaf itu istilahan ya, jadi syar'an itu adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah, berzikir, tadarrus, merenung, mengkaji dan mengaji ayat-ayat Allah. Sebenarnya apa sih yang dimaui oleh Allah terhadap kita ya sebagai makhluk ya. Nah, itu kita harus mengaji itu. Nah, itu yang dilakukan iktikaf di masjid ya. Tapi apakah di rumah juga itu bisa dikatakan iktikaf? Ya, saya terus terang kalau menurut definisi secara istilah dia tidak bisa dikatakan iktikaf. Tapi kalau misalnya berdiam di rumah, ya betul sih iktikaf di rumah. Ya. Bahkan sebelum datangnya Ramadan, kita sudah, bagian besar dari kita itu sudah berdiam di rumah, iktikaf di rumah. Ya, nanti banyak masalahnya tentang istilah iktikaf. Ada yang mengatakan harus dilaksanakan di masjid jami. Apa yang membedakan dengan masjid yang lain dengan masjid jami? Jami itu ya 5 waktu dipakai, sholat Jumat juga dipakai. Ya, nah, kenapa diutamakan di masjid jami? Supaya nanti kalau orang yang sholat di iktikaf di masjid yang pada umumnya itu,
itu tidak keluar lagi dari masjid untuk ini, karena itikafnya Rasulullah SAW yang paling bagus adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan full di dalam masjid. Dia hanya keluar hanya untuk kebutuhannya yang manusiawi saja, ya, seperti maaf buang hajat, ya, kemudian menemui tamu saja di rumah, makan minum semuanya di rumah, ya. Nah, untuk orang yang itikaf yang full itu tidak boleh berhubungan seks, karena konteksnya itikaf itu di masjid, makanya wala tubashiruhunna, janganlah engkau melakukan hubungan seks dengan antar suami istri tentunya, wa antum aakifuna fil masjid, sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid. Ya, makanya ketika kalau di rumah kira-kira boleh nggak melakukan itu, ya, antar suami istri tentunya. Kalau di luar suami istri tetap saja, mau di luar bulan Ramadan, di dalam sama saja. Ya, nah boleh nggak itu misalnya? Ya, karena tidak ada ayatnya. Ayatnya kan ketika beritikaf ya tentu tidak sama hukumnya ketika kita beritikaf di masjid. Tapi itu bukan bahasan utama kita. Ya, baik. Bapak Rektor, ya, yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua BPH dan Sivitas Akademika, ya, Universitas Muhammadiyah Parepare yang dimuliakan Allah. Sebagai orang Muhammadiyah, itu kita harus mengacu kepada produk resmi Muhammadiyah. Ada salah satunya namanya Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Nah, ini kalau kita lihat poin keempat, saya langsung meloncat ke poin keempat, di sana disebutkan Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, dan bidang muamalah dunia dia. Ya. Nah, ini kira-kira. Kemudian untuk bidang ibadah, ya, kita lihat pada keputusan berikutnya adalah tentang isi ibadah Muhammadiyah. Ada dalam poin keempat yang C, ya, ada penjelasan di sana pada setiap poin yang tadi. Yang C di sana disebutkan Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Ya, jadi di sana ada penjelasan tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Lanjut, itu dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Selanjutnya, dalam manhaj tarjih yang dirumuskan pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta, itu disebutkan istilah, ya, pengertian. Di sana ada istilah ta'abbudi dan ta'akkuli. Ya. Nah, ta'abbudi itu adalah perbuatan-perbuatan ibadah atau ubudiyah, ya. Tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Tidak dibenarkan dianalisis secara rasional. Ya, kalau kita belajar dari kaidah asal ibadah, ya, al-aslu fil ibadah al-butlan, pada asalnya ibadah itu adalah batal atau al-hazru, terlarang, hatta yakuma dalilun alal amri, hingga ada dalil yang menunjukkan pada perintah. Itu rumusan dasar dari ibadah. Artinya ada perintah, ada tuntunan, ada contoh dari Rasulullah SAW, barulah kita lakukan. Kalau tidak ada, at-tawakkul. Makanya al-aslu fil ibadah at-tawakkul. Jadi berhenti, ya. Berbeda dengan muamalat, itu sebaliknya. Aslu fil muamalat itu adalah al-ibahah. Dalam hal muamalat semuanya boleh. Hatta yadulla dalilun ala tahrim, hingga ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada yang mengharamkan, itu lanjut, orang boleh berkreasi. Nah, disinilah kemudian muncul istilah
ta'akkuli. Ya, kalau Muhammad itu kan membagi, ada ibadah khassah, itu namanya ta'abbudi, tidak boleh dirasionalkan. Ya, ada namanya ibadah ibadah ammah. Ibadah ammah itu muamalat masuk di sana, ya, yang lain-lain masuk di sana, ya, adat istiadat, pendidikan, pengajaran, belajar secara online, ya, kita dipaksa untuk belajar melalui Zoom, melalui apa namanya Microsoft Meet dan lain-lain, ya, itu tentu karena ya situasinya memang tidak memungkinkan untuk bertemu, apalagi bertatap muka secara langsung, itu berbahaya. Ya, kalau tidak salah data 19 Mei, ya, itu sudah 1.200 yang meninggal dunia gara-gara COVID. Itu yang terdata ya. Yang tidak terdata dan yang tidak mau diperiksa itu lebih banyak. Ya. Jadi untuk sementara, makanya Muhammadiyah mengatakan kita tidak menjelaskan tentang zoning itu, apa namanya, zona itu, zona warna-warni itu, ada merah, kuning, hijau, ya, kemudian ada oranye, ya. Muhammadiyah tidak pakai itu. Kenapa? Karena virus juga tidak mengenal itu. Dia mau masuk kemana saja itu terserah dia, ya. Kalau Rasulullah SAW ketika terjadi wabah, ya memang Nabi SAW mengatakan bersabarlah, kemudian setelah itu berdiamlah di rumah, beribadah dari rumah. Sekiranya Allah mentakdirkan setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, qadarullah, Allah mentakdirkan kita tetap terkena wabah. Kan ada ya ibu-ibu tidak kemana-mana, tapi ya kena juga. Kenapa dia kena? Ya karena dia ada tukang sayur datang, itulah yang dari luar yang kemudian tidak terkontrol, dia menggunakan uang yang tukar menukar. Nah, tukang sayur ini sih sehat, tapi kan sudah kita ketahui bersama bahwa justru 85% yang membawa virus itu tidak menunjukkan gejala sakit, gejala demam. Inilah makanya uniknya virus ini. Ya, makanya Muhammadiyah untuk ya tidak mau berspekulasi di sana, ya, lebih bagus udahlah selama pemerintah mengatakan belum aman, ya, belum clear, ya, belum bersih, maka jangan sekali-sekali. Kalau menurun itu belum menunjukkan. Cuman masalahnya sekarang itu, ya Allah ya Rabbi. Ini mungkin saya ralat sedikit ya tentang apa yang mau sampaikan. Kita percaya sama siapa ini ya? Kita juga punya MCC itu, MCCC, ya. Karena beberapa kepala daerah itu membolehkan, ya, untuk sholat. Saya bilang pemerintah pusatnya aja begitu katanya. Ya, makanya kepala daerahnya ikut-ikut. Ini gawat juga. Saya katakan gawatnya apa? Karena tidak melihat data faktual yang terjadi di lapangan. Ya, tidak melihat. Mereka melihat konstituennya, pemilihnya lebih banyak meminta. Apalah lagi, sudah tidak boleh taraweh, sudah tidak boleh berjamaah di masjid, sudah tidak boleh takbir, tidak boleh takbiran. Ini sudah pertahanan terakhir, ini adalah sholat Id. Makanya karena ya perasaan yang muncul, udahlah, ya silahkan, tapi pakai masker. Saya katakan hati-hati loh ya, hati-hati dalam ini. Harus pakai data. Jangan hanya sekedar untuk mengakomodir perasaan dari rakyat kita, dari pemilik kita, kemudian kita buka itu PSBB itu, ya, kita buka lockdown itu. Pokoknya sebelum orang-orang yang kredibel bisa lembaga yang kredibel, Muhammadiyah alhamdulillah ini mengungkapkan secara jujur apa adanya. Ya, dan Muhammadiyah kita sudah keluar lazismu keluar miliaran rupiah, itu kita sudah mengeluarkan hampir 1,5 triliun ya, sudah 300 miliar ya yang dikeluarkan dengan 60.000 itu. Nah, kenapa?
Karena belum menunjukkan gejala penurun. Memang ada penurunan, yang sembuh lebih banyak dibanding daripada yang meninggal. Tapi udahlah, itu mengkhawatirkan lah masih ya. Apalagi daerah-daerah ya seperti kalau Jogja alhamdulillah, tapi Jogja juga tidak mau berspekulasi ya, lebih bagus sampai clear lah. Makanya Muhammadiyah bilang ya kita tidak mengenal zona karena virus juga tidak mengenal zona ya. Muhammadiyah udahlah sampai clear, tapi kita perlu lembaga dan kita punya tim untuk itu. Ini belum aman Ustaz. Oke, kalau begitu kita sampai ya. Nah, kemudian dalam masalah muamalah kita menggunakan ta'akkuli. Jadi apa itu ta'akkuli? Ta'akkuli itu kalau dalam manhaj tarji itu disebutkan perbuatan ibadah yang dapat dianalisis secara rasional. Ta'akkul itu kan dapat dinalar, ya, bersifat dinamis dan dapat berkembang. Ya, dia masuk ibadah juga, tapi ibadah ini tidak seketat seperti ibadah qasah, ibadah khusus. Nah, ini prinsip umum dulu, ya. Nah, terus jika dalam ibadah mahdhaf tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ada dua akibat yang akan terjadi, bahwa ditolak ibadahnya, atau yang kedua divonis fitnah dan namanya neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh ya, beberapa contoh khususnya yang diminta oleh apa namanya? Oleh PDM Parepare ya dan Umpar. Temanya memang spesifik khusus untuk Jumatan. Tapi kalau kita lihat masalah yang muncul itu kan ada masalah kunut ya, kunut witir. Ya, kunut witir, ada kunut apa namanya? Witir kan kaitannya dengan tarawih atau tahajud. Ya. Kemudian ada sholat lail formasi 4-4-3, 2-2-2-2-2-3, duanya 4 kali, kemudian 3, ada yang 2-2-2-1, ada 4-3, ada 6-3, ada 8-3, ada 6-2-1, ada 8-1, ada pokoknya banyak, silahkan. Tapi kayak sepertinya kalau kita kumpulkan semua hadis, maka kita hanya menemukan Rasulullah SAW itu hanya pernah melaksanakan maksimal 11 rakaat. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah melaksanakan tarawih, sudah komplit dengan witir, masih boleh kata tahajud? Itu juga persoalan yang tidak pernah selesai. Ya, nah di buku Salat Sesuai Tuntunan Nabi SAW yang saya tulis, ya mudah-mudahan ketika membaca itu bisa selesai, harapan saya. Tapi silakan saja dibaca. Tapi insya Allah kayaknya bisa menjadi, karena kita penelitiannya akademik ya dan objektif. Ya, bukan karena saya Muhammadiyah ansih, tapi saya seorang akademisi juga dituntut untuk. Kalau Anda tanya, kalau Anda ditanya, atau kalau saya ditanya, sholat malamnya Nabi SAW, ya, tetap kita hormati pendapat fuqaha, tapi sholat malamnya Nabi SAW sebenarnya berapa rakaat? Ya, itu jawabannya ya 11 atau 13 sudah dengan rakaat dan beberapa lain. Nabi loh ya, Nabi SAW. Tapi kalau masuk dalam pendapat umum, ada kan hadis Nabi nih, sholatul lail masna, ya, apabila khawatir masuk waktu subuh fa'autir biwahidah. Ya memang hadis itu tidak membatasi, tapi ketika kita keluar sedikit dari hadis itu, kita lihat ada 4-3, ada tidak lebih daripada 11 rakaat, ada 6-3, ya antara 7 sampai 11 atau antara 7 sampai 13. Ya itu. Jadi masih bolehkah sholat tahajud setelah sholat witir pada saat tarawih? Ada sholat tarawih di rumah, ya itu memang ada hadisnya juga, ya. Nabi SAW pada malam ketiga Ramadan beliau tidak muncul, beliau sholat di rumahnya, ya. Kemudian ada sahabat yang coba masuk ke apa? Tidak sholat. Saya hanya khawatir ini dianggap wajib karena waktu itu tambah banyak. Daripada ini dianggap ini bukanlah wajib. Nah, tapi setelah itu sudah orang-orang sudah tahu ini bukan wajibnya, ingat ini bukan wajib. Nah, setelah itu Nabi SAW keluar lagi, hanya saja masuk lagi pada 10 hari terakhir pada malam genap. Tapi bukan berarti tidak sholat, beliau sholat di rumah. Ya sekali lagi ini bukan wajib. Artinya
bolehlah sholat di masjid, lebih bagus, lebih banyak berjamaah di sepertiga akhir malam, ya, tetapi sesekali juga sholat di dalam rumah. Ya. Nah, kemudian sholat Jumat di rumah, ya karena ada kan pada saat hujan deras, ya, yang sudah di masjid silahkan sholat Jumat. Tapi kalau yang belum berangkat ke masjid, ya silahkan shallu fi buyutikum. Bahkan setelah hayya 'alas shalah itu dikatakan sholatlah di rumah kamu. Ya, ada juga dalam hadis mengganti hayya 'alas shalah menjadi shallu fi rihalikum atau fi buyutikum. Ya, ada macam-macam hadis. Ya, apalagi itu kondisi hujan, apalagi kondisi COVID seperti ini yang orang tidak tahu ini membawa virus atau tidak, ya, itu kira-kira. Kemudian ada persoalan zakat fitri, berapa sebenarnya nisabnya, ya, sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini kita lihat misalnya surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Banyak itu diktum-diktum yang disebutkan sana, baik yang bernomor 02/2020 ataupun bernomor 4/2020. Jadi 2 kali mengeluarkan itu. Tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19 itu 02/2020, sementara untuk tuntunan Id itu Idul Fitri itu 04/2020. Tapi kita lihat ada dasar pertama yang disampaikan oleh Majelis Tarjih, bahwa tujuan agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, ya, tahqiqul masalih, ya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kemadharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Itu dasar-dasar umumnya dulu, prinsip-prinsip umum, ya. Ya, mungkin kita mau beribadah, tetapi kalau kita kan tidak tahu bahwa virus atau tidak, itu dia. Ya, maka jangan egoisme kita itu kemudian bisa mencelakakan orang lain. Egoisme ingin beribadah sendiri. Ya, nah kita sehat, stamina kita tidak kena, tapi kita membawa pulang ke rumah ketemu sama anak istri kita, orang tua kita pas tadi down stamina, bisa kena. Ya. Nah, kemudian asas kemudahan, at-taisir, ada kemudahan, ada alternatif selalu. Kalau misalnya nabrak ini mesti ada alternatif lain. Itulah Islam. Kemudian ya sesuai juga kemampuan kita, ya. Ya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammadiyah tidak akan berani melaksanakan berijtihad kecuali ada sunnah Nabi, ya, yang melandasinya, ya. Nah, tapi kata Muhammadiyah, ya kali ini agak ada perkembangan, ya. Dalam menafsirkan sunnah Nabi SAW hendaknya tidak kaku atau tidak secara harfiah, letterlek, tetapi juga memadukan unsur bayani, burhani, dan irfani. Persoalan bayani, burhani, dan irfani, kalau dalam buku ibadah, ya, yang terbaru agak tebal sedikit, ya, mungkin saya tambahkan sekitar ya 20 halaman lah dari buku yang lama. Ya, saya sudah jelaskan itu tentang apa definisi dari bayani, burhani, dan irfani itu. Tapi pada catatan kaki, ya, itu ada pada halaman 29 dalam buku ibadah, ya. Tapi kalau mau lihat di Manhaj Tarjih itu disebutkan, ya, yang keluar pada tahun 2000. Baik. Kemudian yang keempat, hukum sholat Idain, Idul Fitri atau Idul Adha adalah sunnah muakkadah, ya. Tapi kalau misalnya sholat 5 waktu itu adalah wajib, ya, itu penjelasannya sunnah muakkadah. Nah, terus yang kelima, dasar hukum sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha adalah dikerjakan di lapangan. Itu prinsip dasarnya, ya. Jumlah rakaatnya 2 sebelum khutbah, ya. Sholatnya itu sebelum khutbah tanpa ada azan dan iqomah, tanpa ada sholatu jami'ah, kemudian tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Jadi murni hanya sholat dan mendengarkan khutbah, ya. Nah, yang keenam, apabila ada diktum seperti itu, apabila pada tanggal 1 Syawal 1441 ini keadaan negeri Indonesia belum dinyatakan bebas, aman, dan bersih dari pandemi COVID-19,
maka sholat Idul Fitri di lapangan ditiadakan. Kalau dalam 02 keputusannya, maka sholat, ya ini sama ini, sholat Idul Fitri di lapangan ditiadakan. Waktu itu belum ada alternatif di rumah, tapi kemudian berkembang perdebatan di Muhammadiyah, termasuk yang kita kenal PDM Solo, ya, itu mengatakan mana dasar hadisnya, ya, tidak ada dasar hadisnya secara jelas, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat Id di rumah, kembali ke prinsip manhaj itu yang dipegangi, dan saya juga memegangi itu, ya. Tapi karena kita berorganisasi, ya sami'na wa ata'na, itu cara berorganisasi kita. Tapi ternyata ada dasarnya, ya, ada dasar yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, ya. Nah, ini ada bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing untuk sholat Idnya itu, ya, bersama anggota keluarganya dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Di sini tidak disebutkan pakai khutbah atau tidak. Tapi dalam penjelasan ketua kita, Profesor Dr. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih, ya memberikan pilihan, ya, sholat di rumah dan boleh pakai khutbah, boleh juga tidak. Ya, silahkan. Nah, di keputusan ini saya tidak melihat adanya pilihan itu. Jadi hanya dikatakan sholat Id 2 rakaat sama, plus dengan takbirnya, ya, rakaat pertama 7 dan rakaat kedua itu 5 takbir, ya, sama seperti itu. Nah, persoalan khutbah tidak disinggung, ya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya, ya tetap silahkan mau pakai khutbah, tidak pakai khutbah, itu ada pilihannya, ya. Kalau saya sendiri misalnya melaksanakan sholat Id di rumah dengan keluarga, ya saya lebih memilih untuk tidak pakai khutbah. Tapi nanti kita lihat penjelasannya, dasarnya apa. Nah, kemudian ini yang menariknya di Muhammadiyah, ya, ada pilihan lain. Tidak ada ancaman agama dalam kurung dosa, ya, atas orang yang tidak melaksanakannya, ya, karena sholat Id adalah ibadah sunnah, ya. Ya, oke lah, ya, walaupun sepertinya kalau bahasa ini ya ada perdebatan juga kalau misalnya karena dianggap sunnah, karena Muhammadiyah agak jarang itu menyinggung tentang sunnah itu kemudian kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya. Kalau sunnah sedapat mungkin dilaksanakan, ya. Itu paham dari guru saya dulu, ya. Dan sanadnya itu jelas dari Pak Prapto Ibnu Juraimi ke gurunya, ke Kiai Haji. Kiai Haji langsung ketemu dengan Kiai Haji Dahlan. Jadi muttasil, ya. Dan beliau sikoh, ya, sikoh secara sanad seperti itu. Ya, baik. Jadi tidak ada ancaman. Bolehlah Muhammadiyah menghormati pilihan itu, ya, dan tetap aktif di Muhammadiyah. Jangan gara-gara perbedaan seperti itu. Ini, ya, maksudnya adalah dalil. Tenang. Ada dalil yang lain. Ntar ini ada cuti. Ada dalil yang lain mengatakan tidak. Ya, Muhammadiyah menghormati. Nanti kita lihat perbedaannya. Apa dasar yang mengatakan tidak ada qadha dalam sholat Id? Ya, kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ada qadha atau pengganti untuk sholat sunat yang terlewatkan. Misalnya malam, biasanya dia sholat malam, setelah itu terlewat. Ada hadisnya Tirmidzi itu yang mengatakan maka hendaklah dia mengganti witirnya pada saat ingatnya atau pada siang harinya. Ya, maka itu. Tapi ada juga hadis yang mengatakan kalau terlewat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kalimat beritanya, pilihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sholat duhanya. Tidak ada witir di sana. Ya, karena namanya sholat duha tidak ada witir. Oke, macam-macam. Tapi yang jelas dia ganti pada yang lain. Caranya mungkin berbeda karena itu adalah duha. Duha tidak pakai witir. Ya. Nah, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu berpendapat tidak ada qadha untuk sholat sunat. Kalau terlewat ya sudah. Ya. Itu. Nah, sama halnya dengan Id itu.
Ada namanya Al-Ustadz Ad-Doktor Khalid Al-Musyaiki, ya, yang menyatakan jika kita mengatakan bahwa sholat berjamaah dan sholat Jumat ditiadakan dan beralih sholat di rumah karena pandemi, jadi ada namanya judulnya fiqhul ikhtilaf juga itu ya, al-ahkamul fiqhiyah itu al-muta'allaq yang berkaitan dengan pandemi corona itu, ya. Nah, itu di sana dia mengatakan begini pada halaman 19 itu, ya. Jika kita mengatakan bahwa sholat berjamaah dan sholat Jumat ditiadakan dan beralih sholat di rumah karena pandemi, maka untuk sholat Id tidak dilakukan di berbagai tempat dan di masjid, di berbagai tempat, mau di lapangan, mau di rumah ataupun di masjid. Kenapa? Karena dikhawatirkan adanya mudarat dengan konsentrasi massa. Ya. Nah, Muhammadiyah itu kenapa tidak setuju di lapangan? Bahkan ada ya salah satu pimpinan atau PTM di negara kita Indonesia itu di masjid tidak boleh, dia di lapangan tidak boleh, dia pindah ke masjid. Ya, saya katakan sami mawon bahasa Jawa ya. Pada mua anak bahasa Ugi naro. Ya, pada mua ya. Karena yang dilarang sebenarnya konsentrasi masanya. Ya, itu kira-kira. Ya. Sholat Id tidak sah dilakukan di rumah sebagaimana sholat Jumat tidak sah dilakukan di rumah. Makanya diganti dengan sholat zuhur. Ya. Nah, demikian pendapat Ibn Taimiyah. Jadi jika sholat Id terlewat, maka tidak ada kodoknya. Itu menurut Ibn Taimiyah. Ya. Ibnu Qudamah juga mengatakan hal yang sama. Siapa saja yang luput dari sholat Id, maka tidak ada kodok baginya. Jika ia ingin mengkodoknya, diganti menjadi 4 rakaat. Ya, apa dasar hadisnya? Dia menggunakan dasar hadis Ibn Mas'ud. Sandarannya mauquf juga. Mamfatahul Id fal yusalli arba'an. Siapa yang kelewatan Id, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Hanya saya lihat hadisnya ini doe. Kenapa? Karena sanad pertamanya Asy-Sya'bi wafat 104. Itu tidak bertemu dengan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud itu wafatnya 32 Hijriah. Itu tidak ketemu. Ada ya udahlah, lewatkan. Ada juga sanad dua, dia punya sanad. Sanad kedua melalui Abu Ishaq As-Sabi'i, wafat 127 atau 128 Hijriah. Ini orangnya mukhtalid mudallis. Ya. Jadi sudahlah, kita lewatkan. Baik, itu tinjauan hadisnya. Ya. Nah, sekarang apa dasar tarjih menggunakan tabe? Apa dasar tarjih sholat menganjurkan untuk sholat Id di rumah? Ada, ya. Pertama, dia mengutip penjelasan dari Al-Bukhari, ya, yang sekarangnya Ibn Rajab, ya. Kata hadis Nabi SAW, "Hadza Aiduna ahlal Islam." Ini adalah Id kami, hari raya kami, ya, hari rayanya orang Islam. Ya, meskipun sababul wurud hadis ini adalah masalah menyanyi di hari raya, namun Al-Bukhari memegangi keumuman dalil ini bahwa hari Id adalah hari raya umat Islam yang dirayakan dengan sholat Id. Ya memang agak unik ya, caranya itu kalau orang Islam itu mendapatkan kesyukuran, kebahagiaan ya apa namanya dengan sholat atau misalnya sujud syukur kalau kita ya karena tidak ada sholat syukur ya. Nah, tapi kalau sholat Id kan ada ya. Nah, kemudian dalam bab idza fatahul Id yusalli rakaatain. Ya, ini kata pendapatnya atau sebenarnya dijadikan judul oleh Al-Bukhari. Ini tentang sholat Id di rumah ini. Anas bin Malik wa amaro Anas bin Malik maulahum ibn Abi Utbah. Malik memerintahkan mantan budaknya yang bernama Ibn Abi Utbah di Zawiyah, ya, di perkampungannya, di rumahnya yang jauh dari perkotaan. Ya, di sana disebutkan fajama'a ahlahu, ya, wa bani. Lalu dia mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya wa shalla dan salat, ya, ka sholati ahli Misr, seperti sholatnya penduduk kota. Ya, wa takbirihim, bersama takbirnya. Jadi komplit dengan witir plus
dengan takbirnya itu. Nah, kita lihat hadis ini tidak ada menyatakan khutbah. Ya, di sini hanya dinyatakan oh sholat saja ya, dan ya agak-agak tidak masuk akal kita kalau misalnya mantan budak ya menceramahi mantan majikannya ya. Tapi kebetulan ada hadisnya. Nah, hadis ini saya lihat itu hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu Al-Bukhari langsung menyebutkan Anas bin Malik, sahabat. Tidak ada periwayat sebelumnya. Ya. Dan kemudian mauquf. Mauquf itu hanya sampai Anas. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau Bukhari walaupun mu'allaq itu sebenarnya antara Bukhari sampai ke Anas ada riwayatnya, ada beberapa riwayat yang digunakan. Berarti kalau Al-Bukhari sudah mengatakan dari Anas itu biasanya sudah muttasil, tapi pakai jalur yang lain. Kebetulan memang hadis ini tidak menyebutkan sanadnya kecuali Anas bin Malik langsung. Dan memang saya lihat hadis ini adanya di Bukhari saja, ya, adanya di Bukhari saja. Ya, silahkan. Nah, kemudian itu sebabnya Muhammadiyah menggunakan apa namanya ini sebagai dasar landasan adanya sholat id itu, karena sahabat Anas bin Malik itu tidak berani berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia punya landasan, karena tidak mungkin sholat di lapangan ya sholatnya tetap sama persis, cuman dipindah ke rumah. Ya karena persoalan konsentrasi massa yang ya makanan empuk bagi virus corona ini. Ya, makanya dihindari itu kumpul-kumpul. Nah, kemudian orang yang tidak dapat mengerjakan sholat id di lapangan dapat mengerjakannya di rumah. Ya, suatu aktivitas ini kata Muhammadiyah ya, suatu aktivitas yang tidak diperbuat oleh Nabi SAW tidak selalu merupakan hal yang tidak masyruh. Bisa jadi itu masyruh. Ya, bisa jadi itu masyruh. Cuman memang tidak ditemukan hadisnya. Nah, di situ kemudian ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, tidak berbuatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kali ini bahasanya Prof. Samsul Anwar ya, tapi ada dalam surat edaran itu. Tidak berbuatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa merupakan sunnah yang oleh karenanya tidak boleh disimpangi. Ya, sampai kalau misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, ya mungkin Nabi juga akan melakukan sholat ini, memerintahkan, karena ini puncaknya, ini hari raya kita sekarang, ya. Nah, ini alasannya, ya. Ada namanya sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Nah, sunnah tarkiyah itu beda lagi, ya penjelasannya. Dimasukkan juga dalam surat edaran. Ya, jadi sunnah tarkiyah itu sunnah yang ditinggalkan, karena fi'li itu yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang agak rumit penjelasannya, tapi mungkin sederhananya sunnah tarkiyah itu sunnah yang ditinggalkan padahal ada peluang untuk mengerjakan itu. Tidak ada halangannya. Ya, ada peluang untuk, tapi Nabi SAW tidak mengerjakan, berarti ditinggalkan. Ya, contohnya itu dalam surat edaran itu ada perintah untuk, bukan perintah ya, saran Nabi SAW pada orang yang melayaninya. Ya, jadi dia yang menyiapkan tempayannya untuk berwudu. Saking setianya orang itu, Nabi SAW terenyuh, berempatilah Nabi SAW. Dia beritahu, apa yang kamu maui, ya, mintalah kepada aku. Nanti saya akan berdoa kepada Allah untuk kamu. Ya, saya tidak minta apa-apa Nabi. Ya, itu kata ini, kata pelayannya Nabi SAW. Saya tidak minta apa-apa. Terus apa yang kau minta? Tidak banyak. Saya hanya ingin menemanimu seterusnya sampai di akhirat kelak. Ini bahasa politis ini. Ya budak tapi pinter dia, mantan budak, bukan pelayan lah ya, pelayan. Pinter dia. Kita ditemani Nabi, padahal Nabi SAW itu Anda tahu, dia itu surga tertinggi itu, Firdaus itu. Wah, itu VIP itu kalau surga itu. Tidak minta apa-apa. Kalau begitu fa'aksirus sujud, perbanyaklah sujudmu. Itu dipahami oleh Tarji, yang memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat. Tetapi walaupun seperti itu Nabi SAW ternyata
tidak memperbanyak juga sujudnya lebih daripada 11 atau 13 rakaat. Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Ditinggalkanlah itu yang berkenan. Makanya saya katakan, ada nggak sholat Nabi SAW yang sahih ya, hadisnya sahih, yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan lebih daripada 11. Itu kira-kira penjelasan tentang ini. Jadi ini bukanlah ibadah yang baru. Ibadah ini sudah ada, yaitu sholat-sholat Id. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, dipindahlah tempatnya di rumah. Saya kira ini untuk dialog saya serahkan pada teman-teman di Parepare atau dimanapun berada. Dari saya sementara itu, saya kembalikan kepada moderator Ustadz Saiful. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Syakir Jamaluddin atas ilmu dan pencerahannya yang di-share kepada kita semuanya. Ya, Ustadz Syakir ini orang baru ya, tetangga Parepare. Ya. Jadi saya membuka ruang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak hanya seputar salat Id, tapi banyak hal terkait dengan ibadah karena beliau telah banyak menulis dan meneliti hadis-hadis tentang ibadah. Tapi sebelum kita lanjut untuk peserta yang lainnya, saya ingin menyapa dulu Ibu Wali, ya, memberi kesempatan untuk. Ya. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wali ya? Iya Pak Ustadz. Ada yang mau ditanyakan Bu? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz bersedia untuk mengisi ruang ini. Alhamdulillah, dan pada malam ini baru juga saya bergabung Ustadz. Yang saya hormati juga Pak Rektor dan seluruh peserta pengajian ini. Halo, kurang jelas ya Ustadz? Jelas. Oh, iya. Semua. Iya, bisa sedikit bertanya Pak Ustadz? Silakan Bu. Iya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan pencerahan oleh Pak Ustadz. Terima kasih banyak yang kami dapat ambil pelajaran dan lebih menguatkan kami untuk tidak bersedih, tidak terawih di mana di lapangan bersama. Alasan Muhammadiyah itu tidak boleh ada penambahan dan pengurangan dalam ibadah. Ya. Iya. Maka apakah tidak lebih utama tidak mengerjakan sama sekali salat Id ini karena dia hanya bersifat sunnah, sedangkan sunnah itu tidak berdosa apabila ditinggalkan, tetapi untuk menjaga kehati-hatian karena kita tidak boleh ada penambahan dan pengurangan dalam ibadah sesuai contoh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Ibu Haja Erna Rashid Taufan, SMPD, Ketua Lazismu, ya mahasiswa S3 Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, disilahkan Ustadz untuk menjawab. Alhamdulillah, Bu Wali, pertanyaannya menarik ini, ya. Menarik. Itu memang ada perdebatan itu. Masing-masing punya dasar. Dan dasarnya semuanya menurut saya kuat semua. Ya, menurut saya. Ya. Silahkan mana yang dipilih karena imam mazhab juga terbagi dua, persis 50-50. Dua-dua gitu. Ya. Yang satunya enggak ada toh masalahnya ketika sholat malam tidak mungkin, kemudian ada juga cuman memang itu dasarnya lebih jelas, namanya dalilnya sorry, tapi ini dalil memang ghairu sorry, ya, tidak begitu jelas, ya. Hadisnya, tapi sudah disebutkan tadi, Bukhari ada tiga dasar yang dijadikan oleh Muhammadiyah, dan ini juga sudah ditempuh oleh Al-Bukhari juga, ya, ahli hadis terutama dia. Amirul Mukminin fil hadis. Padahal dia kan harusnya dikenal sebagai orang yang letterlek, ya, letterlek banget itu kalau sebagai muhaddis, ya, tapi dia ternyata tidak. Dia mengatakan, lah ternyata Anas bin Malik
itu sahabat, di mana kita tahu kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Kok bisa berijtihad? Karena memang tidak nyambung sih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa nah, itu ada habisnya. Tidak mungkinlah sahabat itu ini melakukan kedustaan. Itu ada dasarnya juga. Kemudian ada dasar-dasar yang beberapa tadi ternyata bisa disubstitusi, artinya digantikan. Ya silahkan saja. Ya, nah itu yang kebetulan dipilih oleh Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah juga memberikan ruang pada orang yang meyakini bahwa tidak ada ganti, ya tidak ada ganti, sudah tidak usah dikerjakan. Ya, kalau dikerjakan tidak pernah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadisnya secara jelas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memang tidak akan pernah ketemu. Kenapa tidak pernah ketemu? Karena kebetulan wabah taun itu tidak terjadi pada saat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan solusinya sudah karantina, ya lockdown kalau istilahnya sekarang, ya. Nah jadi apa namanya yang sudah terkena wabah tidak boleh keluar dari lokasi itu, sementara yang belum terkena wabah tidak boleh masuk. Jadi tetap berdiam di tempatnya masing-masing sampai virus itu pergi. Ini kira-kira. Jadi ya masing-masing ada dasarnya. Silahkan dipilih. Ya, Muhammadiyah memberikan mengapresiasi semua pilihan itu. Ya, jadi gitu. Mana yang dimantabi? Karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu siapapun yang punya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misalnya kalau ibu yakin saya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, ada yang mengatakan ini apa ya? Adalah bismillah, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan juga berpahala. Artinya ada dasar juga. Ya, saya kira begitu. Jadi silahkan mana yang diyakini. Tidak ada pemaksaan dalam masalah ini. Jangan kita kemudian tidak sholat apa itu, atau misalnya sholat itu bid'ah. Jangan. Insya Allah niatan kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Baik yang sholat, niatnya juga untuk ibadah, ataupun yang tidak sholat, niatnya juga ingin selalu kama ra'aitu. Itu kira-kira. Ya. Baik. Silahkan mana yang diyakini. Begitu kira-kira Bu Wani. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kita berdiskusi lebih lanjut lagi, silahkan raise hand atau bisa menggunakan fasilitas chat. Nanti saya akan bacakan yang mau bertanya. Silahkan. Silahkan. Kalau masih ada, silahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya? Sudah betul-betul itikaf mungkin ini Bapak Ibu yang lain? Adit, baik. Adit. Kalau tidak ada, saya mau tambahkan sedikit. Silakan, ya. Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Saya beberapa kali ditanya. Beberapa kali, termasuk penduduk kampung di sini, di Jogja sini, kampung saya, namanya Bodeh Gamping, Sleman, Yogyakarta, dekat UMY. Ya, saya ditanya, Ustaz, kalau saya kumpulkan beberapa keluarga saya di sekitar kiri kanan saya juga untuk sholat bersama. Pertama, karena kami memang sudah biasa berkomunikasi ya sesama saudara. Cuma tinggal di sekitar pada tomak di kampungnya ya, ada tetangga kiri kanan ya. Nah itu bagaimana Ustaz, boleh enggak? Saya katakan kalau Anda sudah biasa berkomunikasi ya di musim lockdown, karena kita ketat sekali tuh, ketat di mana di
di kampung-kampung itu memang dijaga betul itu. Orang masuk harus di tangan, dia mau kemana dicek. Ya itu ketat. Jadi sudah melockdown diri sampai 1,5 bulan. Boleh enggak kita sholat ini? Saya katakan boleh. 1, 2, 3 keluarga, asal dia memang sudah biasa bertemu, ya boleh. Ya. Nah itu kira-kira jawaban saya. Karena kasuistik, ya kasuistik. Saya juga ya saya sampaikan ya karena kebetulan di rumah belakang agak-agak luasan dikit. Saya kira kalau misalnya teman-teman tetangga-tetangga di jalan itu berkumpul, ya karena tidak semuanya orang bisa khutbah. Alasan pertama kita sudah biasa bertemu pada lockdown. Kita tidak kemana-mana. Atau kampung petani kita, masyarakat petani rata-rata tidak kemana-mana. Kecuali 1-2 terpantau dia orang ini suka ke daerah keluar kota, ke daerah zona merah. Nah, saya katakan orang ini dideteksi betul, dipantau betul, tidak boleh ikut berjamaah. Ya, tapi kalau di jalan itu, yuk kita kumpul yuk, karena maaf, tidak semua orang bisa mengimami, tidak semua orang bisa jadi khotib. Ya, jadi bagaimana caranya? Saya tetap di rumah. Di mana? Di pekarangan belakang rumah. Ya, jadi gitu. Terus siapa yang bergabung? Ya tetangga kiri, yang punya warung sayur, yang punya warung makanan, yang biasa kita juga ke sana gitu. Dan tidak ada masalah. Dia juga tidak pernah keluar kota, orang kampung. Ya saya katakan kalau sudah biasa begitu, ya kenapa tidak berjamaah saja? Ya, nah gitu kira-kira. Jadi kita tetap di lapangan, tapi lapangan belakang rumah. Saya katakan jangan di jalan. Tidak baik beribadah menghalangi orang yang lewat. Walaupun itu memang terlockdown. Itu kira-kira. Ya. Tapi saya katakan syarat dan ketentuan prosedur kesehatan tetap harus berlaku ketat. Yang sakit tidak boleh bergabung. Yang demam tidak boleh bergabung. Keluarga harus jujur. Ya. Siapa keluarganya yang baru datang dari misalnya dari luar kota, udah tidak usah ikutin. Ya, sebab kalau tidak nanti pentas ambiar nanti. Ambiar itu bubrah kalau dalam bahasa Jawa. Rusak semua rencana. Ya, tapi kalau tidak mau beresiko ya sudah. Ya, tidak usah sholat ini, tetap di rumah saja. Tapi kalau 1-2 keluarga yang sudah terbiasa, katakan selama semuanya sehat, tidak. Saya sudah berkonsultasi juga dengan teman-teman tarji. Oh kalau begitu enggak apa-apa, Ustaz. Oke. Ya. Baik, ada sedikit pertanyaan ini tentang teknis sholat id ya. Saya lihat tadi ada pertanyaan yang masuk. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang boleh. pertama, dasar hukum id dengan 2 khutbah seperti khutbah Jumat, adakah? Yang kedua, apakah salat id itu dasarnya takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dalam salat id? Baik. Tidak mengangkat tangan. Iya, silakan Ustaz. Itu dulu. Baik. Saya bacakan dari saja. Dari dalil dulu yang pertanyaan kedua ya. Saya ambilkan dari buku Salat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena perdebatannya lebih panjang kalau di sana. Dalil-dalilnya juga saya agak serius menelitinya. Ya catatan kakinya saja segini. Ya. Dan sudah pernah kita jelaskan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Dasar takbir 7 dan 5 pada rakaat pertama dan kedua. At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Takbir di hari raya fitri 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang akhir. Dan bacaan Al-Fatihah sesudah kedua-duanya. Ya. Nah, itu dasarnya. Ada yang mendoibkan. Dulu kita kenal itu dari Jawa Barat, PWM Jawa Barat. Itu doib. Ya, memang saya lihat memang doib ada namanya Ibn Lahiyah. Tetapi itu bukan satu-satunya. Ya,
bukan satu-satunya, ada periwayat yang lain sehingga jalur sahabat itu Sahabat bawa saya. maupun ya sahabat ya, intinya ada pendukungnya dari banyak jalur. Kita lihat selain itu ada hadis pendukung yang disandarkan kepada Aisyah dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fis tsaniyah khamsan. Ini hadisnya dhaif, tapi karena jumlahnya ada beberapa maka menjadi hasan li ghairihi. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Ya. Nah, kemudian sekarang apakah 7 takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram? Di sini juga saya jelaskan, ya. Saya bacakan saja. Takbir tambahan atau disebut dengan tawaid. Ini sunnah, bukan wajib. Sehingga jika tertinggal atau lupa, tidaklah membatalkan sholat. Ya pernah ada yang sholat di sini, entah kenapa yang dipikirkan apa, ya dia lupa bertakbir 7 kali, gitu ya. Mungkin terlalu khusyuk, gitu ya. Biasanya sholat duha. Nah, tidak perlu menggantinya kalau terlewat. Ya, baik. Bagi makmum tinggal mengikuti berapapun takbir imam. Gampang toh kalau jadi makmum, tidak usah ngitung. Mau 7 kali, mau 5 kali, ya. Mau 7 kali itu selain takbiratul ihram, ya silahkan. Kalau makmum itu tidak boleh beristihad, tinggal ikut imam saja. Gampang. Ingat, tidak ada hadis marfu dari Nabi SAW yang mengajarkan bacaan di sela-sela takbir zawaid. Tidak ada. Makanya Muhammadiyah mengatakan doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar tidak ada hadisnya, sehingga tidak masyru', tidak disyariatkan menurut Muhammadiyah. Ya, hadis dhaifnya juga tidak ada. Tapi kan sejak kecil kita diajari seperti itu. Ada kok bacaan itu. Iya, oke, bacaan itu ada, tapi mana hadisnya? Ya, sebagai bacaan doa di sela-sela takbir zawaid tidak ada. Ya, jadi hati-hati. Apakah itu bid'ah? Saya hanya mengatakan tidak ada hadisnya. Bukan makom saya untuk membid'ahkan, dan saya tidak suka membid'ahkan orang. Ya, saya hanya mengatakan tidak ada hadisnya. Nah, adapun doa iftitah, nah ini ya. Adapun doa iftitah berdasarkan keumuman dalil bisa dibaca pendek, yang pendek, pilih yang pendek saja. Kan kalau kita kan biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, tapi saya maaf ya, ini pengalaman pribadi. Selama saya jadi makmum sejak dulu, setelah takbir 7 itu hampir tidak pernah bisa menyelesaikan Allahumma ba'id. Tidak pernah bisa. Saya percepat juga pakai speedy, kecepatan tinggi, tetap tidak bisa. Jadi saya coba setelah takbir. Kenapa? Karena memang ada ulama yang membacanya setelah takbiratul ihram, doa iftitah itu. Ya, makanya agak lama itu, baru kemudian takbir zawaid tambahan. Ya, dulu Muhammadiyah membolehkan mau dibaca, kalau sempat dibaca setelah takbiratul ihram sebelum takbir zawaid boleh. Kalau misalnya lupa, oh sudahlah setelah takbir zawaid boleh. Tapi keputusan terakhir itu Muhammadiyah hanya mengakomodir doa iftitah dibaca setelah takbir zawaid. Ya, tapi jarang bisa kalau Allah maba'id. Jadi saya pilihnya Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi begitu. Ya. Baik. Nah, setelah itu, setelah sholat 2 rakaat kemudian diikuti dengan khutbah Id, muttafaqun alaih. Tidak pakai duduk. Penjelasan saya di buku saya tidak pakai duduk. Tapi penjelasan lanjutnya kenapa tidak pakai duduk ada dalam catatan kaki. Saya bacakan saja lah. Persoalan ini kontroversial. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian pengikut madhab memang menganjurkan 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Ya. Kemudian Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan duduk di antara 2 khutbah adalah sunnah dengan menyandarkan pendapatnya pada tabi'in yang bernama Ubaidillah bin Abdillah bin
Utbah, ya, wafat 98 Hijriah. Sedangkan hadis 2 khutbah yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis riwayat Ibn Majah. Ini sayang sekali kualitasnya lemah sekali. Ada periwayatnya yang bernama Ismail bin Muslim yang hadisnya itu mungkar. Ya, nanti bisa dibaca dalam kitabnya Az-Zailani, dalam Nasbur Roya, atau dalam Ibn Hajar dalam Talqisul Habir, ya, dan lain-lain. Ya, itu kira-kira. Jadi menurut Muhammadiyah tidak pakai 2 khutbah. Tapi kalau ada yang mau pakai 2 khutbah itu pegangannya Syafi'iyah. Muhammadiyah menghormati perbedaan pendapat. Tapi inilah pendapat Muhammadiyah. Itu ya. Baik. Apalagi tadi? Nah, saya kira sudah. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain saya baca, Ustaz. Assalamualaikum. Ini dari Pak Saleh, Yaien Parepare. Tapi Ustaz, bagaimana memberi pemahaman kepada saudara kita yang punya pemahaman doktrin keagamaan yang tetap mempertahankan untuk salat jamaah di masjid dengan statement jangan takut corona, tapi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ustaz. Ya, takutnya itu berbeda, ya, takutnya berbeda. Kita mengambil mengambil sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat utama Umar bin Khattab. Ya, kita lari dari takdir menuju kepada takdir yang lebih baik. Ya, memang semuanya takdir Allah. Ada yang tetap bergabung tidak apa-apa. Ya. Ya, mungkin karena seperti kata dokter, kan kita kan yang begini kan bodoh kita. Saya tuh terus terang bodoh saya, blank saya. Saya percaya sama dokter untuk menyatakan masjid saya tidak mau bergabung di masjid itu dan saya tidak mau bertanggung jawab karena kata dokter, Ustaz. Ya itulah. Ada teman dekat saya di Gamping. Saya baru tahu dia meninggal dunia setelah 2 minggu. Karena teman saya ini yang dari Tarjih ini, dokter, mengatakan dia cerita. Ya teman, orangnya ahli jamaah. Kalau di Muhammadiyah, dia juga ikut pengajian Muhammadiyah. Cuman dia juga ikut jamaah itu. Ya, dia sampai ke Goa, ikut ke Makassar, ikut ke Jakarta juga. Ketika diingatkan sama teman, ya karena dia juga pengobatan di bekam juga. Ya udahlah, dengan berbagai macam alasan, akhirnya sepulang dari Jakarta ya sakit dan meninggal dunia. COVID, positif COVID. Ya, positif COVID. Itu teman saya yang sangat baik orangnya, ahli jamaah. Udah kalau misalnya azan dia tinggalkan itu. Ya. Jadi inilah kira-kira. Jadi kita jangan berspekulasi lah. Allah sudah berikan takdir kemampuan kepada virus ini. Ya. Tapi kita juga disuruh berikhtiar menghindari kematian itu. Ya, kata Pak Haidar itu kira-kira orang yang begitu lepaskan di kandang macan yang hidup, ya. Kemudian setelah itu silahkan bertawakal sesuai dengan keyakinannya. Kalau memang kematian itu kita disuruh menghindari. Ya, ada tafsir itu, hijrah, tentang hijrah. Ada yang pernah tidak mau berhijrah, padahal perang sedang berkecamuk. Turun perintah hijrah, dia tidak mau. Ya, dia tetap di tempat itu dan akhirnya kematian menjemput. Ya, mudah-mudahan itu pada masa Nabi itu. Tapi kemudian dalam ayat itu dikatakan malaikat saja bertanya. Padahal malaikat itu tingkat kecerdasannya jauh di bawah manusia. Kata malaikat kepada orang yang meninggal ini, bukankah bumi ini luas, wasi'ah, di mana kamu bisa berhijrah di bumi yang lain untuk mencari aman? Itu pertanyaan, itu gemes
gemes sekali pada orang ini. Ya, ada perintah hijrah. Tidak juga. Bilang, kalau memang Allah mentakdirkan saya meninggal, ya meninggal. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kan ini orang ini tidak ada ikhtiarnya. Nah, seharusnya dia cari menyelamatkan diri. Hijrah kayak untuk sementara waktu, sampai kemudian kuat, baru kemudian kembali. Jadi tidak pasrah bongkok, ya, tidak kemudian menyerah, berusaha secara maksimal. Nah, usaha maksimal kita percaya sama dokter, udah menghindari pertemuan fisik, ya. Kalau mau pakai masker, itu namanya sudah ikhtiar, ya. Nah, kemudian pakai hand sanitizer, ya. Kemudian ya macam-macam lah, ya. Makanya diliburkan social distancing distancing, ya, gitu ya. Jadi mungkin perlu dialog, pengajian, ya begitu, tidak begitu cara memahami takdir. Tidak begitu cara memahami takdir. Kita disuruh berikhtiar, dan kita sama-sama bodoh, percaya sama dokter. Ya, itu kira-kira. Baik, ada yang lain? Yang lain dari Ibu Nastriah Yamin, ini terkait dengan salat id di rumah. Saya pernah dengar Ustadz katanya, kalau jumlah anggota keluarga sudah 4 orang, maka bisa melakukan salat id di rumah. Tapi kalau cuma 3 orang, Ustadz bagaimana? Apa dasarnya itu? Apa dasarnya? Sendiri saja boleh melaksanakan sholat id, tapi yang munfarid, ya, ya sesuai dengan itu, karena memang dia tidak memungkinkan. Kadang-kadang kan begini, memang harus ada yang jaga rumah, ya. Seperti juga kalau Jumatan, ada orang yang menjaga supaya keamanan barang-barang jamaah, motor jamaah, kendaraan jamaah itu aman. Ini memang diperkenankan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahih hadisnya. Ini nanti pahalanya, kemudian dia sholat, pahalanya sama dengan orang yang Jumat. Karena orang ini yang menjaga kehusuan orang-orang itu, supaya dia mau berjamaah, dia bisa khusyuk dalam sholat. Ya, askar di Saudi itu kan di Masjidil Haram, di masjid apa, itu yang digunakan dalil itu, haris itu, penjaga itu, ya. Jadi ini dalam masalah berjamaah. Lah berapa jumlahnya? Tentu lebih daripada 1 itu sudah dianggap berjamaah. Ya, 1 orang cuma sebelah kanan dia. Ya, kalau lebih daripada itu sudah dianggap berjamaah. Nah, cuman kalau misalnya berdua, ya aneh saja kalau pakai khutbah, bertakwa ya, ittaqullah ya, ittaqullah. Iya bro. Lucu aja kan. Ya. Jadi itu kira-kira. Kalau mau mengadakan khutbah silahkan, tidak juga tidak masalah. Nah, ya, hadis Anas itu tidak menjelaskan tentang adanya khutbah, jadi sholat 2 rakaat saja. Ya. Tapi kalau mengadakan khutbah silahkan, ya tidak masalah juga. Ya bagus-bagus saja orang tua menasehati anaknya, ya. Cuman masalahnya kadang-kadang istrinya lebih faqih dibanding daripada ayahnya, daripada suaminya. Ya. Ayahnya masih suka maksiat, kadang pulang di rumah dinasihati sama istrinya, masih ini saja, mau khutbah, bertakwalah kepada Allah. Kacau. Nah, kira-kira boleh nggak menjadi khotib itu istrinya? Nah, tetap tidak usah khutbah, gampang. Ya. Baik, jadi gitu ya. Saya tidak melihat adanya landasan yang kuat 4 itu berjamaah. Saya tidak melihat dalam hadisnya Nabi SAW lebih banyak lebih bagus kalau di lapangan kan, ya gitu. Baik, yang lain? Ya, ini Ustadz, saya pribadi ini banyak menerima order untuk khotib di rumah-rumah warga. Ya. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maksudnya bagaimana? Ini kan mau melakukan salat id, butuh khotib karena mau laksanakan. Jadi saya diundang untuk jadi khotib di rumah warga. Jadi saya katakan tadi, sebenarnya ketika sholat di rumah, saya lebih cenderung nggak usah pakai khutbah. Hadis Anas itu tidak ada khutbah, ya. Tapi kalau mau pakai khutbah silahkan. Dan
Kita yang agak paham agama, ya khutbahnya sekali aja, ya. Ya alhamdulillah di Muhammadiyah itu aja sih yang sesuai dengan sunnah saja. Ya tidak kemudian khutbah berkali-kali. Kalau di Jawa ada istilahnya wani kiro, enggak. Ya kita tetap berbisnisnya dengan Allah. Jadi itu kira-kira. Jadi tidak usah dinikah. Malah ada sama sebenarnya kejadiannya itu tadi, karena tidak semuanya orang bisa khutbah. Ya kalau bisa ya sudah. Kalau tidak usah pakai khutbah. Selesai masalah. Ya, itu kira-kira. Kalau misalnya bergabung, saya ditanya juga sama Ustadz, tapi seorang Ustadz di Jakarta. Ustadz, saya ini kebetulan tetangga saya juga tidak bisa ngimami, tidak bisa khutbah. Ya bagaimana kalau misalnya saya video streaming, ya, atau Zoom. Jadi sholatnya, saya sound systemnya saya hadapkan kemana-mana. Ya ada sound katanya di rumah, tapi saya hadapkan ke tetangga. Saya katakan ngapain begitu, ya. Tapi ada juga orang tadi, ya pimpinan kita juga katakan boleh. Toh masih dalam satu lokasi, waktunya juga sama. Cuman dia tidak membolehkan kalau misalnya imamnya di Masjidil Haram, sementara kita di Parepare sebagai makmum, karena waktunya mesti berbeda. Ya, kalau mungkin di sini jam 7 di Parepare, di Masjidil Haram jam berapa itu? Jam 10 ya. Mungkin kita jam 10. Ya, jam 10. Jadi itulah kira-kira ya. Jadi sudahlah. Ya, tidak usah pakai dan tidak usah satu saja. Ya, tapi kalau mau mendengarkan khutbah tidak apa-apa. Sebenarnya tidak pakai khutbah juga tidak apa-apa. Ya, itu bagi saya. Ya. Kalau mau pakai sound system, makanya saya katakan udahlah beberapa. Saya kebetulan pernah ke rumahnya Ustadz itu. Ya sudah di jalan itu Anda lakukan saja, pimpin saja. Toh, tapi ingat saya katakan, prosedur tetap kesehatan tetap harus dijaga. Jangan yang lain ada yang bercampur. Dan itu kita harus jujur. Ada keluarga yang dari luar, maaf, tidak boleh. Anda sholat sendiri saja di rumah. Ya, tapi kalau tidak disiplin, udah kembali ke rumah. Ini harus membutuhkan kejujuran. Jadi ujian puasa kita itu di situ. Ya, tapi beberapa karena memang orang ini mengeluh itu kakak saya, ya kakak saya mau ikut saya, keluarga saya katakan boleh. Ada beberapa keluarga di sana, ada beberapa sih maunya ikut saya, ya sudah sekali aja gitu, sekali melaksanakan. Ya, sama juga dengan keyakinan, maaf, ketika Idul Fitri, Idul Adha itu berbeda tanggal. Ya, jangan kemudian saya kali ini ikut misalnya maaf Muhammadiyah, besok lagi ikut pemerintah. Sholat Id itu hanya sekali aja. Ya, yang mana yang diyakini silahkan, tapi sekali aja karena tanggal satunya kebetulan ada yang hari ini, ada yang tanggal satunya besok. Kalau misalnya kita terima hari ini tanggal 1, kemudian besok ya mesti masa tanggal 1 lagi. Ya, jadi supaya double. Itu ya Ustaz ya. Ya, kasih Ustaz. Ya silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya langsung saja kepada Ustaz. Ya. Saya persilahkan. Ya mau bertanya Bapak Ibu sekalian silakan. Oh, baik, sambil menunggu ini ada yang perlu juga saya sampaikan di kita ya, bahwa sebelum sholat Id pastikan bahwa kita sudah membayar zakat. Pastikan karena itu kaitannya ada dengan puasa kita itu. Penyempurnanya itu adalah bayar zakat. Ya. Boleh juga sih ditakjil, lazisme itu mengatakan boleh ditakjil sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian takbiran pada malam ketika sudah masuk tanggalnya, ya pada maghrib itu sudah boleh bertakbir. Takbirannya bentuknya bagaimana? Silahkan. Ada yang 2 kali, Muhammadiyah pakainya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pakainya itu? Karena itu 3 sahabat, Ibn Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu bertakbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, hadis Hasan riwayat Ibn Abi Saibah, kemudian Ibnu Munzir, ya,
Nah, takbir 2 kali juga disampaikan oleh Salman. Takbirullah, Allah Akbar miroro berkali-kali. Jadi itu dasarnya untuk takbir. Dan tidak mungkin 3 orang sahabat lagi itu bersepakat untuk berbohong. Ya, pertama. Tapi bagaimana dengan takbir yang ketiga? Ya, ada nggak hadisnya dari Nabi SAW? Saya mau katakan begini. Takbir 3 kali didasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, dari Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW kabbaro salasa, ya, atau salasa takbirat, ya, jadi 3 kali takbir. Hanya saja lafal akhirnya berbeda dengan yang biasa kita dengar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, nah kebetulan yang saya dapatkan lafal akhirnya berbeda. Yang 3 kali takbir dengan lafal akhir yang seperti yang barusan saya baca. Kebetulan hadisnya berbeda. Ya, jadi itu kira-kira bermasalahnya di mana? Ya ada periwayat namanya siapa di sini? Namanya itu Amr bin Simr, ya, itu pendusta dari Jabir Al-Ju'fi, itu orang dhaif yang mengatakan 3 kali itu, ya, dengan lafal yang seperti itu. Lalu yang mana yang lafalnya ada kabar salasan, tapi kata Ibn Abbas, sandarannya ke Ibn Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ya, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ya, itu takbirannya agak asing di telinga kita, ya. Ada lagi dari Ibnu Umar, ya, lafal takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita dengar ini sebenarnya sudah sering kita dengar atau bahkan kita baca. Itu kan bacaan zikir kita. Setelah istighfar itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Makanya ada yang mengatakan udah baca aja sendiri-sendiri, baca ini antara lain. Ya. Atau misalnya mau pakai itu bagi saya tidak masalah. Imam Syafi'i mengatakan yang penting takbir 3 kali. Bacaan di belakangnya yang penting sudah ada dasarnya. Atau sudah ada dasarnya la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Imam Syafi'i agak longgar di sana. Jadi silahkan. Nah, tapi karena kita punya tarji, majelis tarji berpendapat bahwa lafal-lafal takbiran itu termasuk bagian dari ibadah mahdhah. Maka kita harus menurut teks yang sahih. Teks yang sahih itu walaupun dari sahabat tapi 3 sahabat sama-sama bersepakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu. Ya. Nah, jadi bagaimana Muhammadiyah udah menghormati perbedaan. Jangan kemudian lama berdebat, kemudian lupa takbiran. Itu masalah kita. Ya, baik. Ada yang lain? Baik, Pak Dr. Mahsyar ingin memberikan pandangan. Silakan Bapak Dr. Mahsyar. Muhaddis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuncul, Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa silaturahim lagi melalui apa ya? Alhamdulillah. Ada tadi apa? Saya ingin konfirmasi di fatwa majelis tarji yang keluar pada bulan Maret itu. Ya. Iya, di situ dinyatakan salat Id, pokoknya di lapangan ditiadakan, tidak ada penjelasan lain. Pokoknya Salat Id, fatwa Maret itu menyatakan salat Id ditiadakan. Nanti kemudian yang keluar pada bulan Mei, lalu ada penjelasan. Bagi siapa yang mau dapat dilaksanakan di rumah. Saya ingin konfirmasi Pak Ustadz. Ya. Pertimbangan utama tadi sampai
ke fatwa pertama itu ada penjelasan. Fatwa pertama tadi saya pikir sangat jelas dan tidak perlu kita banyak apa, tidak banyak ulasan. Pokoknya di situ tegas dikatakan ditiadakan. Nanti kemudian ini kita tadi ada memang sedikit pertanyaan yang timbul seperti dijelaskan Ustadz tadi. Kalau kita merujuk kepada hadis Anas itu tadi problem yang pertama saat di situ sama sekali tidak ada disinggung khutbah. Yang kedua, Anas itu salatnya berjamaah. Jadi kalau kita merujuk ke situ, maka seperti penjelasan Ibnu Rajab bahwa salat munfarid untuk Idul Idain ini ya tidak berdalil. Jadi di situ tadi masalahnya Ustaz. Jadi salat munfarid itu tidak berdalil. Saya sebetulnya agak apa? Karena saya di Parepare agak tegas menyatakan tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti pendapat, saya sebut istilah konsensus MUI Muhammadiyah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti fatwanya. Kemarin itu saya berpikir seperti penjelasan Ustaz tadi. Pengertian salat di rumah, kalau itu saya amalkan, salat di rumah dalam pengertian pekarangan yang ada di belakang rumah saya atau pekarangan yang ada di depan rumah saya. Kalau itu, saya tadi berbeda ya, betul seperti itu tadi, Ustaz. Kalau saya di situ itu berarti saya tetap pada posisi dalil yang pertama. Jadi kalau saya cukup 5 orang, adalah jalan seperti salat Id. Bedanya ialah Id ramai dan Id yang tidak ramai. Tapi ternyata di Parepare ada edaran pengertian di rumah, ya memang barangkali di dalam rumah. Jadi saya terus terang sampai hari ini saya masih lihat perkembangan sampai besok. Kalau edaran seperti itu, mungkin saya pilih pengertian di rumah. Kalau ada keluarga yang memang sudah biasa bersama-sama selama ini, sejak Ramadan buka bersama, mungkin kita bersama-sama seperti penjelasan pemahaman Ustaz tadi. Pengertian di rumah itu tidak harus di ruangan tamu. Pengertian di rumah itu bisa saya di pekarangan rumah saya atau bisa di belakang rumah saya, misalnya begitu. Ya. Terima kasih Ustaz, itu tadi pertanyaan saya pokok itu. Latar belakang sampai PP itu fatwa pertama hanya 54 hari, lalu muncul fatwa tambahan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan, Ustaz. Baik. Saya dari tadi ketawa saja. Karena apa ya? Penjelasannya itu akademik juga. Iya. Dan kalau mau lihat surat WA saya sebelumnya, itu kan ada di status yang saya kirim. Iya. Ketika saya ditanya oleh sudah beberapa orang, saya sampai Gojek itu ya, sampai Gojek, bukan nge-Grab ya, bukan Gojek. Gojek maksudnya bercanda. Iya. Tapi dalam bahasa Jawa. Wes Arab bodoh po Bu, sudah mau hari raya po, kok tanya. Tapi antisipasinya jauh itu masih awal-awal Ramadan itu. Ya, antisipasinya saya katakan begini, maaf ya ini karena saya harus menyampaikan apa adanya karena kan kita berdiskusi ya, berdiskusi. Tapi akhirnya saya katakan udah sami'na wa ta'na ya. Ini pendapat pribadi. Itu saya bilang mana hadisnya ya, manhaj tarji MKTH tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Jadi kalau tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak. Ya. Dan ternyata Solo, PDM Solo, Tarjih Solo itu juga berpendapat dari mana hadisnya.
teks bahwa Nabi SAW. Jadi kalau tidak dicontohkan itu. Nah, itu menurutnya sesuai dengan manhaj tarjih, ya. Al aslu fil ibadat al mutlaq hatta yakuma dalilun alal amri. Itu yang kita pegangi. Selama tidak ada perintah, tidak ada contoh, ya sudah sampai apa. Nah, sampai di keluarga saya katakan, sudah keluar anak-anak saya sudah keluar fatwa tarjih, surat edaran. Saya katakan silahkan, saya tidak memaksakan kehendak saya, Bapak, ya. Kalau kalian mau sholat id silahkan, saya sendiri. Kalau di rumah loh ya. Saya pikir ada pertanyaan yang susul menyusul itu, tidak tahu kok tanyanya ke saya gitu, harusnya ke tarjih nih. Tapi kan kita ini majelis tabligh ini kan corong dari majelis tarjih. Ya, Ustadz Yunahar pernah, saya memang ada beberapa perbedaan, terus dia bilang, karena beliau guru saya, dia bilang, Kir, kamu tidak salah, terus melakukan penjelasan, tapi secara muqaronah. Jadi perbandingan. Ini pendapatnya, ini pendapatnya, dan silahkan mana yang dikatakan. Tanawuh. Jadi saya katakan jangan hilangkan ciri Muhammadiyah. Kenapa bisa Muhammadiyah terjaga sampai sekarang? Karena salah satunya ya kekhasannya itu adalah tanawuh, memahami perbedaan itu dan menghormati setiap pilihan itu. Dan ternyata surat edaran terakhir ini menghormati. Walaupun memang saya juga membaca Ustaz. Ya Ustaz Mahtar, saya baca itu yang 02 itu, karena kan kita sebagai majelis tabligh harus membaca secara mendalam itu, ya, tentang keputusan itu. Di keputusan 02 itu yang bulan Maret 2020, 14 Maret itu. Maret. Ya, 2020 memang betul dikatakan sekiranya COVID tidak menurun, tetap malah menaik, maka sholat id ditiadakan. Itu yang saya pegang. Saya katakan ini. Karena memang tidak ada contoh dari hadis loh ya. Kita kan orang hadis sama dengan Ustadz ini. Tidak ada contoh dari lihat-lihat juga. Tidak ada kejadian kebetulan pada saat itu. Nah, tapi kemudian ya karena kajian kita kan dari berbagai perspektif ya. Ada Prof. Samsul Anwar, ya. Sehingga kemudian sampai ke rapat PP, kenapa waktu malam apa itu saya mengisi seharusnya Ustaz Wawan ya, Profesor Wawan Abdul Wahid. Tapi kemudian saya menggantikan malam itu karena sedang rapat, dan itu saya tidak bisa ikut ya, tapi saya bisa menduga ini seru sekali, dan ternyata setelah itu dapat cerita perdebatannya begini, ini yang berpendapat begini, ada memang daya tarik ulur di antara ini, dan mungkin yang ikut Zoom juga ikut persis tahu. Ya, ada pendapatnya Ustadz Mukti, ada pendapatnya dari Ustadz Hajir, ya, ada pendapatnya dari Ustadz Haidar, ada jadi macam-macam masing-masing. Nah, maka itu jalan tengahnya itu, ya, jalan tengah. Jadi menghormati perbedaan. Ya, di lapangan kan menggunakan hadis itu, sebenarnya hadis itu saya katakan dalilnya sorry, tapi disinilah kemudian kita diuji ketaatan kita kepada organisasi. Ya, sami'na wa ta'na, saya menghargai, maka saya dapat solusi. Kebetulan tetangga-tetangga kiri kanan kita sudah biasa berkomunikasi dengan mereka, tetap bekerja, bersilaturahmi, ya aman-aman saja, karena toh kampung itu tidak kemana-mana. Ya, saya katakan bagaimana kalau di luar lapangan di belakang rumah itu nggak luas, bagaimana kalau kita mengadakan itu? Tapi maaf, ini hanya usulan saya ke takmir, yang memastikan nanti adalah aparat dan takmir. Ini malam ini sebenarnya juga rapat, persis malam ini. Saya tidak tahu bagaimana keputusannya. Tapi saya katakan, tolong jamaah terkontrol, karena ada juga jamaah yang lalu lalang. Saya katakan ini tidak boleh ikut, tapi jangan saya, karena saya pendatang. Jadi yang memutuskan itu adalah aparat desa. Ini tidak boleh ikut, ini tidak boleh ikut. Jadi kita memang selektif betul. Ya, kalau misalnya oke, ya kita adakan. Ya, mungkin sepanjang jalan ini saja. Karena maaf, ya kita tahu juga lah kualitas teman-teman tetangga kita. Tidak semuanya bisa jadi imam, tidak semuanya lihai dalam berkhutbah. Ya, jadi gitu kira-kira solusinya. Jadi di belakang tapi terpantau.
Nah, sementara orang-orang ini kita sudah daftar dia. Akhirnya apa? Dalam satu dusun ini mungkin sekitar 20 titik saya usulkan. 20 titik adakan, tapi jangan jauh-jauh. Dan itu harus pesertanya, Anda yang RT ini hanya boleh sholat di sini, tidak boleh melintas ke kampung lain. Ya, karena kita satu pedusunan. Kebetulan terlockdown semuanya. Ya, jadi keliling ini hanya 2 pintu yang kita buka. Dan itu cukup ketat. Ya, saya katakan, kalau ini disetujui, saya tidak tahu malam ini setelah rapat mungkin baru ada berita. Ya, kita samina wa ta'na. Kita samina wa ta'na pada takmir masjid, asal saya katakan prosedur tetap kesehatan betul-betul dijaga. Jadi di luar. Ya, saya sudah siapkan tempat saya, ya, tunggu keputusan. Dan maaf, saya berkata begini karena juga dapat masukan ketika Ustadz Wadzén, ya, ketua tim Papua Tarji kita, itu memberikan ulasan, ada yang bertanya seperti itu dan beliau menjawab seperti yang saya jawab. Terkontrol dengan sesama keluarga yang dekat-dekat itu silahkan saja. Ya, sebab bagaimana mungkin Pak Lopo juga kemarin nanya, ini sesama ini dan kita sudah biasa berbisnis, bagaimana boleh? Nah, saya katakan boleh saja. So, dia sudah biasa berkomunikasi dan tidak ada masalah. Tapi jangan ada orang luar yang tidak terkontrol, tidak jelas siapa orangnya, dia mobile ke sana kemari, masuk ke dalam jamaah. Saya katakan kalau masuk, bubrah semua. Ya, jadi dengan pengawasan. Nah, saya tidak tahu bagaimana keputusan. Begitu, Ustaz. Jadi saya tidak mau di dalam rumah. Ya. Luar biasa saya pikir ini Ustaz Tanu, perkembangan fatwa ini 54 hari ada perubahan baru dan cukup membuat kita saya rasakan nikmat itu betapa pergolakan katakanlah pemikiran terjadi dalam diri kita. Betul. Antara bahasa itu tadi ketaatan kepada pimpinan, kepada fatwa MUI, kepada umara dan disiplin ilmu kita. Ada terjadi perdebatan luar biasa. Ada tadi itu Pak, sedikit saya Pak. Pernyataan Ustaz. Mau salat di rumah tapi di pekarangannya. Nah, itu saya pernah sampai berpikir begitu. Mau salat di pekarangan rumah tapi di halaman rumah saya. Nah, itu saya anggap salat id di lapangan. Tadinya saya berpikir lima rumah tetangga saya akan terlibat. Tapi tadi sudah keluar satu, berarti tinggal 3 rumah. Tinggal 3 rumah mau berjamaah di depan rumah. Di jalanan di depan rumah. Terus keluar edaran wali kota, keputusan bersama MUI juga. Tentu ada persyarikatan di dalamnya, tentu ada PDM di dalamnya. Pokoknya pengertian di rumah, di ruang tamu. Wah, ini membuat juga kita berpikir berat juga ini. Kenapa? Kita ini Ustaz kan orang hadis, sementara kita mengkaji ulang hadisnya anak sampai mana kredibilitas kekuatan hadis ini untuk saya rujuk, tiba-tiba desakan edaran kiri kanan membuat kita itu aja bisa diambil hikmahnya memasuki itikaf di malam corona ini. Luar biasa itikafnya Ustaz. Terima kasih Ustaz atas konfirmasi tadi. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, nampaknya pertemuan kita, wah ini ada Pak terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir dari Pak Abdul Haris. Silakan Pak Abdul Haris, singkat. Terima kasih Ustaz. Ya singkat sekali Ustaz kali ini Ustaz. Ya. Itu saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya terhadap orang-orang atau salah seorang atau salah sekelompok kemudian dia meninggalkan sholat, misalnya sholat Jumat yang status hukumnya wajib fardu ain, lantas karena mengikuti ini ulil amri seruan maklumat, sementara satu sisi dia tinggalkan yang wajib, dan di sisi lain dia keluar gitu, melakukan aktivitas lain, kemudian berkumpul. Bagaimana satu hukumnya terhadap orang ini Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya memang ada hadis ya yang mengatakan meninggalkan Jumatan sampai 3 kali itu bisa dihukumi kufur, bisa dihukumi munafik, ya. Tapi itu kan kalau disengaja tanpa uzur. Ini ada uzur, ya. Hujan saja kita disuruh sholat di rumah. Ini corona lebih dahsyat daripada hujan. Acuh. Nah, itu tadi anehnya di kalangan kita itu ya tidak ke masjid tapi nongkrong di warung kopi. Salah ketumbuk ya. Jadi sudah ya di rumah ya. Kita hanya masalah darurat karena masalah perut ini, Pak. Ya, masalah perut. Ini banyak orang yang di PHK, kalau tidak keluar dia juga mati keluarganya lebih banyak lagi. Nah, saya katakan sudah keluar saja, tapi ingat prosedur kesehatan betul-betul. Ya. Setelah selesai langsung pulang. Ya, urusannya cari makan itu karena tidak bisa juga kalau kita di sini terus. Ya. Jadi itulah ya, tidak bisa dicegah, tapi tidak bisa kalau misalnya kita dengan hanya sendiri. Mungkin kita taat tapi orang lain tidak taat. Ya. Katanya di karantin, tapi ya Allah ya Rabbi, di bandara banyak sekali orang. Di darat bisa terpantau, tapi kenapa di bandara tidak diikat? Itu kadang-kadang miris ya, menangis kita itu. Makanya saya bisa memahami teman-teman dari kesehatan, apa tuh Indonesia terserah. Itu sebenarnya bahasa sindiran bagi kita semua yang pemegang kebijakan. Udahlah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan ungkapkan kejadian sebenarnya supaya kita bisa mengambil sikap dengan bijak dan tepat. Sebab kalau itu disembunyikan, ada niatan tidak akan diungkapkan lagi berapa korbannya. Itu juga tindakan yang tidak bijak. Justru diungkapkan supaya kita berhati-hati. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, berhati-hati. Jadi itu kira-kira ya. Kalau meninggalkan Jumatan, insya Allah Allah memaafkan kita karena memang ada uzur syar'i. Ya, sengajanya itu terima kasih banyak, semoga Allah memberkahi kita. Sulawesi Selatan. Siapa itu? Itu Bogor. Mungkin cukup ya. Iya, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Ya. Taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bersama. Jangan dibuka dulu yang lain. Mendengarkan bersama pencerahan dari Bapak Ustadz Syakir Jamaluddin MA. Jadi sudah ada ilmu baru buat kita bagaimana pelaksanaan salat Id di rumah ya. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan pengamalan kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, saya ingin menginformasikan bahwa insya Allah pengajian kita besok malam itu akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Gagarin, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, sekaligus beliau adalah Dewan Badan Pengawas Badan Pengawas Lasismu Selatan dengan tema Philanthropreneurship untuk Pembangunan Berkelanjutan bersama dengan Dr. Kiai Haji Abdullah Renre, pimpinan Wilayah Muhammadiyah Selatan, sekaligus Ketua Dewan Syariah Lasismu Selatan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian pengajian kita. Terima kasih keluarga besar Universitas Muhammadiyah Parepare, Lazismu Kota Parepare mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz atas ilmunya dan kepada semua peserta sekalian. Ya, sekali lagi saya mengingatkan, tak bosan-bosannya jangan lupa yang belum menunaikan zakat, infak, sedekah, Lazismu siap menjemput di rumah masing-masing. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buka Midit. Biar ribut.
Kasih iklan, dari iklan. Nyala semua. Luar biasa. Dua pengajian yang ikuti. Main tidak di rumah lagi. Dari sana ke sini. Main. Nggak ada warkop buka, jadi minum kopi di rumah. Cari kopi. Kalau itu apa itu? Oh. Baru bunyi dulu ya. Aktif. Mutu. Kamu tahu? Gue ada ngomong. Baik, bagi kan ini. Semua dari dulu. Baik, makan sendiri. Pak Ketua aku. Dengan kopinya Pak Ketua. Ini. Kayak gimana di ini dimasukkan? Lep. Siapa? Kasih muncul nih. Mau dimatikan, enggak tahu Kak. Ada tulisannya lift di atasnya, Bu. Wadi. Dari Sebelah kanan. Desmina. Ya, langsung. Ini mati nih ya. Enggak keluar main ini. Aduh. Ada tulisannya lift di atasnya. Wadi lagi. Sudah misalnya enggak mau. Lift baru tanda S. Iya, itu ya. Lift meeting, ada tertulis bilang lift meeting. Hilang bagaimana nih, Nak? Sudut bawah. Kalau handphone susah kalau Di atas, di bawah. Iya, mau keluar. Hah? Iya, pertama ini? Ah, iya. Oh, kelihatan bilang anak ganteng. Udah keluar. Agak ya Andre itu Pak Ketua. Ini kopinya Pak Ketua, kopi. Sarabah. Sarabah. Weh. Tidak ke warkop begini saya kumpul ini. Kandang kopi. masa aku enggak nonton Mas. Keluar mie kapan? Waduh tadi. Ini ya. Bintang iklannya anu. Zoom meeting. Azhar Jauhari. Nggak tahu bagaimana caranya bertanya Ustadz. Nggak tahu apa mau aku pencet. Bertanya tapi tidak tahu apa mau dipencet. Dipencet resmi itu. Tadi yang di atas. Kayaknya tidak dilihat kini Ustadz ini. Bersuara saja, bersuara. Oh begitu Ustadz.
Tadi cuma pasang pakai salon. Bisa juga pakai bahasa isyarat. Woi, Kak Dian, apa kabar? Wah, ini lengkap ini. Saudagar beras. Boleh beriklan di sini, Pak. Boleh beriklan. Tetanggaku ini stasiun, tetanggaku. Harga pas, ukuran, selera puas. Apalagi teknik. Terserah Anda. Sama-sama warna hijau ini tembok bukan dah. Ini Grand Sulawesi suka sekali warna hijau. Bagaimana masjid Grand Sulawesi? Kayu Suran juga suka warna hijau. Ternyata virus itu tidak mengenal zona. Warna ya. Ternyata Grand Sulawesi suka warna hijau semua rumahnya. Sama-sama semua warna hijau. Rumahnya juga kayu serang warna hijau. Lihat Ki, wah Grand Sulawesi kayaknya pecinta warna hijau. Ganti orange, rasisme. Hijau warna Islam. Sesuai dengan kampus kan Aim. Kampusku dulu warna hijau, jadi warna hijau juga saya punya cat rumah. Selamat malam Ibu Khadijah. Ini Ngaji dulu, ngaji. kalau ada yang mau dibuatkan pelapon ya, hubungi saja saya. Bisa? Yang 5 kilo. Only? 100. Kanaim, Atau biasa Kak lupa kalau tidak diingatkan kalau ada caranya rasisme. Karena sibuk di Maghreb bela. Biasa dilupa. Harusnya diinformasi ulangi atau ditelepon ulang Ki. Tutup ya, saudara. Selamat malam. Ketemu besok lagi.